Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Safira dengan NIM SF2306018 dari Prodi S1 Farmasi. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh pH terhadap stabilitas penyerapan dan penyerapan obat di dalam tubuh yang berkaitan dengan pengantar farmakologi dasar. Pada video kali ini saya akan memberikan sedikit materi yang tentang pengaruh pH terhadap stabilitas penyerapan dan aktivitas glibenclamide. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan tentang yang dimaksud dengan pH. Jadi apa sih yang dimaksud dengan pH? Jadi pH adalah suatu derajat keasaman atau kebasaan yang menyatakan logaritma negatif konsentrasi ion H pada bilangan pokok 10. Sedangkan glibenclamide sendiri itu adalah obat antidiabetes yang termasuk dalam kelompok sulfonylurea generasi kedua. Jadi efektivitas glibenclamide sangat bergantung pada beberapa faktor farmakologis, beberapa faktor farmakokinetik dan farmakodinamik, termasuk pH lingkungan yang mempengaruhi stabilitas penyerapan dan aktivitas obat di dalam tubuh. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi yang berkaitan dengan pengaruh pH terhadap stabilitas obat dan penyerapannya dalam tubuh. Namun terdapat beberapa poin-poin penting, diantaranya yang pertama yaitu stabilitas glibenclamide dan pengaruh pH. Stabilitas kimia obat sangat penting agar senyawa farmakologis tetap efektif sebelum dikonsumsi oleh pasien. Glibenclamide seperti obat-obatan lain rentan terhadap degradasi pada kondisi pH tertentu, terutama di lingkungan ekstrim atau sangat asam dan sangat basa. Lingkungan asam pada pH yang rendah, misalnya di lambung dengan pH 1-2, namun pada kondisi asam tinggi atau setelah paparan lama, obat ini biasanya mengalami degradasi parsial yang dapat mengurangi potensinya. Lingkungan basa pada pH basa, misalnya dalam usus halus dengan pH 6-8, glibenclamide cenderung lebih rentan mengalami hidrolisis yang mengurangi efektivitasnya. Degradasi dalam lingkungan basa ini juga dapat menghasilkan metabolit yang tidak aktif secara farmakologis. Oleh karena itu, formulasi glibenclamide biasanya dirancang sedemikian rupa agar memiliki lapisan pelindung yang dapat mengurangi pH lambung dan memastikan pelepasan yang optimal di usus. Untuk poin yang kedua yaitu pengaruh pH terhadap penyerapan glibenclamide. Penyerapan obat di saluran pencernaan sangat dipengaruhi oleh kelarutan dan stabilitas obat tersebut dalam berbagai kondisi pH. Karena glibenclamide memiliki sifat lipofilik atau mudah larut dalam lemak dan sedikit larut dalam air, penyerapan obat ini memerlukan kondisi pH yang mendukung agar optimal. Di lambung, pada lingkungan asam di lambung, kelarutan glibenclamide meningkat, tetapi waktu paruh pelepasan terbatas karena obat ini lebih cepat bergerak menuju usus halus. Di usus halus, sebagian besar penyerapan glibenclamide terjadi di usus halus dengan pH netral hingga sedikit basah atau 6-8, pH 6-8. Jadi kondisi ini mendukung difusi pasif obat melalui membran lipid sel halus. Namun penyerapan maksimal membutuhkan waktu tertentu karena kelarutannya terbatas di pH basa. Jadi secara umum penyerapan glibenclamide lebih optimal di bagian awal usus halus atau duodenum dan menurun ketika mencapai bagian akhir usus. Oleh karena itu, pemilihan formulasi dan waktu konsumsi sangat berpengaruh pada keberhasilan terapi. Sedangkan untuk poin yang ketiga yaitu keterkaitan pH dengan aktivitas glibenclamide.
Aktivitas farmakologis glibenclamid bergantung pada konsentrasi obat yang efektif di dalam plasma darah. Pengaruh pH terhadap penyerapan secara langsung akan mempengaruhi ketersediaan hayati atau bioavailabilitas obat ini, pada akhirnya berdampak pada efektivitas klinis. Nah, jadi pH lambung dan usus serta aktivitas obat. Jika glibenclamid tidak diserap dengan baik karena pengaruh pH yang tidak optimal, konsentrasi plasma yang dihasilkan mungkin tidak mencukupi untuk memicu sekresi insulin yang diinginkan. Hal ini dapat menyebabkan kontrol glukosa darah yang kurang efektif untuk formulasi obat untuk menyesuaikan pH. Beberapa formulasi glibenclamid menggunakan teknologi mikroenkapsulasi atau bentuk sediaan yang dimodifikasi untuk melindungi obat dari degradasi lambung. Tujuannya adalah untuk memastikan pelepasan obat yang terkendali di usus, di mana pH lebih mendukung stabilitas dan penyerapan, interaksi dengan makanan dan obat lain. Konsumsi makanan atau obat-obatan yang mengubah pH lambung atau penyerapan dan aktivitas glibenclamid, misalnya obat antasida yang meningkatkan pH lambung, dapat mengurangi penyerapan obat ini. Sedangkan poin yang keempat yaitu faktor tambahan yang mempengaruhi efektivitas glibenclamid. Faktor yang pertama selain pH, ada beberapa faktor yang mempengaruhi stabilitas penyerapan dan aktivitas glibenclamid. Untuk faktor yang pertama yaitu waktu konsumsi. Glibenclamid biasanya dianjurkan untuk dikonsumsi sebelum makan untuk memaksimalkan sekresi insulin saat kadar glukosa darah meningkat. Untuk faktor yang kedua yaitu formulasi dan teknologi sediaan. Teknologi sediaan seperti tablet lepas, lambat, atau extend release membantu menjaga konsentrasi obat dalam plasma darah dalam waktu lebih lama. Untuk faktor yang ketiga yaitu variasi antar individu. Perbedaan metabolisme antar pasien, fungsi hati, dan kondisi penyakit dapat mempengaruhi cara tubuh menyerap dan memanfaatkan glibenclamid. Jadi pada materi ini dapat disimpulkan bahwa pH lingkungan berperan penting dalam menentukan aktivitas, stabilitas penyerapan glibenclamid. Dalam lingkungan asam, obat ini lebih stabil, tetapi di lingkungan basah kelarutannya menurun dan lebih rentan mengalami degradasi. Penyerapan optimal terjadi di usus halus dengan aktivitas klinis bergantung pada ketersediaan hayati yang memadai dalam darah. Faktor pH juga mempengaruhi formulasi obat dan waktu pemberian, sehingga pemilihan bentuk sediaan dan jadwal konsumsi yang tepat sangat diperlukan untuk hasil terapi yang optimal. Jadi itulah yang dapat saya jelaskan pada materi yang berkaitan dengan pH. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.